di hari ini, terutama terhadap relawan, dan sebelah kiri saya telah hadir Dr. Harif Rahman. Beliau adalah Ketua EMT, Emergency Medical Team, yang beliau yang mengorganisir pengiriman dokter ke Gaza. Dan mungkin nanti para wartawan bisa bertanya kepada beliau tentang terutama tentang relawan Mercy yang masih bertahan di Gaza. Nah, pertanyaan ini penting sekali untuk menjawab penasaran publik terutama, sehingga penjelasan ini betul-betul memuaskan semua kita. Saya pikir itu sebagai pembukaan dari kami, dan selanjutnya mungkin Dr. Arif Rahman bisa bercerita tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sarbini. Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita semua sudah mengetahui dampak dari invasi darat yang dilakukan terhadap wilayah Rafah, terutama di Rafah Timur, menyebabkan salah satunya adalah penutupan pintu perbatasan Rafah di Gaza. Dan ini menjadi sangat-sangat bermasalah karena imbasnya adalah alur masuk dan alur keluar bagi tim kemanusiaan itu kemudian menjadi terganggu. Ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa dengan situasi yang terjadi tanggal 6 Mei 2024 lalu, maka 9 relawan yang semestinya, ke-9 relawan medis Mercy yang semestinya pada saat itu keluar kembali ke Kairo karena sudah selesai melakukan tugasnya di Gaza Selatan, itu menjadi terganggu, terhambat. Saat tim sudah bergerak menuju ke pintu perbatasan untuk melakukan imigrasi, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa situasi di perbatasan menjadi sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan proses perlintasan, sehingga seluruh tim, bukan hanya tim medis saja, seluruh tim diminta untuk kembali dan menunda proses keluar. Dan juga itu juga berlaku buat tim yang sedang bergerak menuju ke Rafah. Jadi pada saat yang hari yang sama di pagi itu sebenarnya juga konvoi tim kemanusiaan yang akan masuk sudah bergerak dari Kairo menuju ke perbatasan Rafah. Itu juga ditunda, diminta untuk putar balik sampai kemudian mendapatkan informasi yang selanjutnya. Nah, ini yang kondisi ini yang perlu kemudian kita ketahui bersama dulu. Nah, hingga saat ini di Gaza Selatan masih ada tim ketiga dari EMT seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Sarbini, yang terdiri dari 1 orang dokter spesialis bedah plastik, 1 orang dokter spesialis bedah ortopedi, 1 orang dokter spesialis kedokteran keluarga, 1 dokter umum, dan 4 perawat. Ditambah lagi dengan 3 staf non medis kami, yang 2 orang yang sebelumnya memang sudah berada di jalur Gaza, yang sudah lama berada di sana, yang kemudian karena penyerangan di Gaza Utara kemudian mereka ikut mengungsi berpindah ke selatan. Jadi total semua ada 11 orang yang masih berada di Gaza Selatan. Ada 12 orang ditambah 1 orang lagi bidan yang merupakan bagian dari tim pertama. Jadi 1 orang bidan yang menjadi bagian dari tim pertama. Jadi total ada 9 tenaga medis dan 3 orang tenaga non medis. Ya. Dan di Kairo saat ini ada tim keempat yang standby, jadi menunggu situasi di perbatasan. Seandainya memang situasinya membaik, katakanlah ke depan kemudian terjadi gencatan senjata permanen begitu ya, situasi kondusif, maka kemudian teman-teman tim keempat ini bisa bergerak masuk ke Rafah, maka mereka akan bergerak masuk ke Rafah. Atau kalau kemudian sampai visa habis, ternyata kondisi tidak menentu,
tidak memungkinkan buat masuk, maka teman-teman tim keempat ini kembali ke Indonesia. Nah, tim keempat ini terdiri dari 1 orang dokter spesialis kandungan, 1 orang dokter spesialis bedah, 1 orang dokter spesialis anestesi, 1 orang dokter umum, 1 dokter gigi, dan 2 perawat. Jadi totalnya 7. Karena perkembangan terbaru dari EMTCC, Emergency Medical Team Coordinator Cell, yang berada di Kairo, saat ini membatasi kapasitas maksimal dari setiap tim yang masuk adalah 7 orang. Gitu ya. Jadi maksimal 7 orang. Sebelumnya tidak dibatasi. Mau berangkat banyak, seperti waktu tim pertama berangkat sebanyak 11 orang, boleh. Mau berangkat 1, 2, 3 orang, boleh. Tapi kalau sekarang, karena semakin banyaknya tim yang akan masuk, maka satu tim dibatasi hanya maksimal 7 orang saja. Nah, bagaimana dengan situasi tim ketiga yang berada di Rafah saat ini? Tim saat ini menempati sebuah guest house, rumah yang kami sewa untuk dijadikan sebagai tempat teman-teman untuk menginap. Jadi dari tempat menginap ini kemudian teman-teman akan bergerak menuju ke rumah sakit atau klinik yang menjadi penugasan dari tim ketiga. Sebelumnya, di Gaza Selatan ada 3 lokasi yang menjadi tempat penugasan tim. Yang pertama adalah Rumah Sakit Yusuf An-Najjar, di mana di situ teman-teman relawan dokter yang memiliki spesialisasi di bidang bedah dan trauma akan bertugas, karena Rumah Sakit Yusuf An-Najjar merupakan rujukan lapis kedua setelah Rumah Sakit Eropa untuk penanganan trauma dan bedah. Kemudian teman-teman juga bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hilal Al-Emirati. Dan yang terakhir, teman-teman bertugas di klinik Tal Sultan. Jadi klinik Tal Sultan ini semacam puskesmas gitu ya. Kalau di kita semacam puskesmas yang melayani pelayanan-pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, pengobatan-pengobatan yang tidak terlalu spesifik, dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, akibat dari penyerangan ini, maka Rumah Sakit An-Najjar dan Rumah Sakit Emirati masuk ke dalam red zone, sehingga kemudian teman-teman yang tadinya bertugas di Rumah Sakit An-Najjar dan Rumah Sakit Emirati ini kemudian tidak bisa bertugas ke situ lagi, dan hanya bisa bertugas di klinik Tal Sultan saja yang saat ini masih memungkinkan, masih menjadi daerah yang relatif aman. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa kondisi saat ini ketika kita berbicara lokasi aman, hanya aman di tempat bekerja, tetapi aman bagaimana aman mencapai tempat kerja. Jadi lokasi dan juga pergerakan tim itu harus dilaporkan kepada EMTCC. Oleh EMTCC akan diteruskan ke pihak-pihak yang membutuhkan agar kemudian bisa dikenali bahwa pergerakan ini adalah pergerakan lawan. Ya. Nah, jadi kalau kemudian walaupun dikatakan misalnya di klinik Tal Sultan situasinya relatif aman, seandainya pada hari itu kami mendapat informasi bahwa jalur perjalanan menuju ke sana tidak aman, maka relawan tidak akan bertugas ke sana. Jadi relawan tetap akan menunggu di guest house sampai kemudian situasinya membaik. Dan apabila ternyata misalnya teman-teman relawan sudah bekerja di tempat-tempat tersebut dan di menjelang siang misalnya kemudian terjadi insiden-insiden yang menimbulkan ketidakamanan, maka relawan kemudian akan dijemput pulang kembali ke guest house. Nah, saat ini kami mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan berada di lokasi yang quote and quote lebih aman, karena saat ini penginapan berada agak dekat ke Rafah Timur, ya, agak dekat ke Rafah Timur, yang dimana Rafah Timur itu merupakan daerah yang pertama kali diinvasi oleh pasukan Israel. Kami berpikir untuk bersama-sama dengan yang lainnya sesuai dengan anjuran dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan untuk bergabung di daerah yang disebut sebagai Camp Mawasi. Mawasi ini berada di dekat pantai, gitu ya. Saat ini konsentrasi dari pengungsi baik yang dari utara, dari Rafah Timur,
sebagian Rafah Barat itu saat ini berada di Camp Mawasi. Hanya saja pertimbangannya adalah bahwa di Camp Mawasi ini minim dengan fasilitas. Jadi kalau kita kemudian mencari rumah guest house itu juga mungkin sudah susah gitu ya. Apalagi yang kemudian dilengkapi dengan listrik, dilengkapi dengan air, itu sudah saat ini mungkin sudah semakin sulit gitu. Dan pertimbangan kalaupun mau pindah ke Mawasi adalah kita bergabung dengan tim yang lainnya berada di sekitar rumah sakit atau klinik yang ada di Camp Mawasi dengan menggunakan tenda. Jadi tidak berbeda dengan para pengungsi yang lainnya. Atau pertimbangan lain, bergerak lebih ke utara, masuk ke jalur Gaza Tengah, berada di Darul Balah. Walaupun sebenarnya Darul Balah ini juga relatif tidak lebih aman dibandingkan dengan selatan. Karena serangan-serangan yang dilakukan terhadap militer terhadap wilayah di Gaza Tengah itu juga semakin intens dalam hari-hari belakangan ini. Nah, jadi yang terjadi pada 6 Mei kemarin itu adalah sebuah kejadian yang sama sekali tidak bisa atau tidak kami prediksikan. Di H-1 di tanggal 5 semuanya masih berencana berjalan lancar. Teman-teman bisa bergerak menuju ke imigrasi perbatasan di Rafah, kemudian teman-teman akan keluar menuju Kairo, dan teman-teman yang dari Kairo akan bergerak ke Rafah untuk kemudian masuk ke jalur Gaza. Sama seperti yang terjadi pada tim 1 dan tim 2. Namun qadarullah situasinya tidak seperti itu, dan kemudian kita mengalami apa yang kita saksikan saat ini. Dan kami amat sangat memahami keresahan yang dialami atau dirasakan oleh para keluarga relawan, yang mana saat ini mereka masih tertahan, tidak bisa keluar, dan saat ini masih menunggu perkembangan upaya negosiasi, pembukaan pintu perbatasan, dan seterusnya agar kemudian mereka bisa kembali ke tanah air. Nah, dalam hal ini kami, Mercy, terus berkoordinasi baik dengan IMTCC, dengan WHO, dan juga dengan pihak-pihak lainnya melalui liaison officer kami, agar kami bisa mendapatkan informasi segera, yang mana informasi itu bisa kami teruskan untuk menjamin keselamatan buat teman-teman relawan kami yang bertugas di lapangan, dan juga bisa kami teruskan kepada keluarga, agar keluarga juga bisa mengerti, memahami apa yang terjadi dengan keluarga mereka di Gaza Selatan. Dan tentunya kami berharap bahwa upaya negosiasi ini bisa segera tercapai dan perbatasan terbuka, sehingga kemudian relawan-relawan bisa segera kembali ke tanah air. Dan apabila itu kemudian tercapai, maka tentu Mercy akan memfasilitasi proses pemulangan teman-teman relawan yang sudah bertugas, agar mereka kemudian bisa segera sampai kembali ke tanah air. Dan sekali lagi, perkembangan dan situasi yang terjadi yang mungkin akan sangat cepat ini akan kami sampaikan kepada keluarga dan juga pihak-pihak lainnya, agar kemudian informasinya bisa menjadi jelas, tidak menimbulkan praduga, sehingga kemudian menjadi bola liar yang akhirnya menjadi situasi yang tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Marisa. Mungkin akan disampaikan oleh Mbak Marisa tentang proses-proses yang sudah atau sedang yang beliau lakukan, karena beliau adalah penghubung ya dengan WHO. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijelasin Mbak Marisa apa yang sudah dilakukan sehingga teman-teman ini bisa keluar dari Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja, karena keterangan dari Dr. Arif selaku IMT Mercy sudah cukup lengkap. Jadi update terakhir yang kami terima dari pihak IMTCC, WHO, mereka telah melakukan uji coba kemarin untuk proses exit dan entry, di mana dalam tahap uji coba ini memang sangat diperlukan untuk memprediksi resiko di border, karena situasi sudah sangat berubah drastis daripada sebelumnya. Jadi sebelum ada invasi ke Rafah, biasanya tim internasional itu memasuki Rafah memasuki Gaza melalui Rafah border.
Nah, seiring dengan situasi keamanan di border Rafah sudah mulai memanas karena invasi darat, jadi ini informasi terus berkembang. Ada wacana akan keluar dari Karim Abu Salam dan ada juga wacana akan keluar dari Nitzana. Dan alhamdulillah ada sedikit titik terang kemarin itu dari tim UN, hanya tim UN saja saya rasa, tidak ada di luar UN yang melakukan uji coba ini. Mereka telah sukses untuk proses exit dan entry melalui Nitzana. Dan sebenarnya karena kesuksesan di tahap awal itu seharusnya hari ini akan ada 21 staff yang exit, which is international staff, dan 27 international staff yang entry, yang sudah terdaftar dan diverifikasi oleh Kogat. Kogat adalah lembaga otoritas Israel yang menangani izin keluar masuk ke Palestina, seperti itu, baik itu relawan ataupun logistik. Nah, tapi situasi seperti saya katakan sebelumnya, situasi itu berubah sangat cepat sekali. Saya mendapatkan informasi itu kemarin pagi atau siang waktu Jakarta, dan malamnya itu sebenarnya masih positif. Kami sudah dituntun untuk melakukan tahapan-tahapan prosedur, apa yang harus dilakukan oleh relawan yang akan keluar, dan ya tidak sampai 1 jam setelah itu kami mendapatkan update bahwa tidak memungkinkan untuk crossing border besok harinya. Nah, mungkin ada situasi yang tidak terduga lagi di perbatasan. Jadi saat ini kita terus berkoordinasi dengan IMTCC baik itu Gaza atau Kairo untuk menunggu update selanjutnya. Tapi bisa kami sampaikan sebenarnya bukan tidak ada solusi, solusi itu telah ada. Cuman memang yang namanya kita di daerah konflik, situasi itu berubah sangat cepat. Barangkali itu saja yang bisa saya tambahkan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang bertanya? Rekan-rekan wartawan sekalian, ini penting sekali untuk disampaikan kepada publik dan terutama warga yang mencemasin keluarga yang masih di sana. Silakan. Ya, silakan. Ya, mungkin ditarik. Ya. Iya, kami juga seperti yang sebelum ini disampaikan, kita juga berkoordinasi dengan KBRI dan juga pihak Kemenlu yang terus memantau perkembangan. Dari pihak pemerintah juga menunjukkan keinginan untuk membantu, dan saat ini karena prosedur kita masuk itu melalui jalur WHO dan juga telah menunjukkan perkembangan yang bisa saya bilang memang belum sangat bagus ya, tetapi setiap hari itu ada progres. Jadi di tahap ini kami tetap menginformasikan perkembangannya kepada pihak KBRI Kairo ataupun pihak Kemenlu, seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Sebenarnya kalau upaya melalui Karim Abu Salim waktu itu masih dalam tahap koordinasi ya. Jadi kami kan hanya berkoordinasi dengan pihak UN, dalam hal ini WHO, dan koordinasi ke pihak lain, another stakeholder itu dilakukan oleh UN. Dan memang mereka mendapatkan situasi itu perkembangannya sangat cepat. Dari awalnya dibilang Karim Salim, terus tiba-tiba bisa ada instruksi barangkali, saya kurang tahu tepatnya seperti apa, melalui Nitzana. Dan bisa juga nanti itu akan bisa lagi berubah kembali ke Karim Abu Salim. Dan bahkan untuk jalur keluarnya pun saat ini juga masih sangat tentatif. Apakah akan sampai di Kairo, sisi Mesir, atau ke Amman, Jordan. Jadi memang ini bukan karena lembaga tersebut tidak konsisten ya, tetapi lebih ke situasi di lapangannya. Jadi ya kami tidak bisa memastikan untuk saat ini apakah jalur keluarnya itu akan tetap di Nitzana atau akan pindah ke Karim Abu Salim atau bahkan jalur lainnya, seperti itu. Belum, tetapi yang sudah diuji coba itu melalui Nitzana. Yang sudah dicoba oleh staf UN-nya.
untuk masuk ke jalur Gaza itu sebenarnya ada lima pintu. Ada 5 pintu, di mana 2 pintu itu untuk perlintasan orang, di utara Erez dan di selatan Rafah. 3-nya adalah pintu logistik. Salah satunya adalah tadi yang disebutkan Karem Shalom, gitu ya. Nah, jadi saat ini logistik itu masuk lewat Karem Shalom, gitu. Kadang-kadang lewat Rafah. Nah, ketika kemudian terjadi penyerangan ini dan juga adanya juga konflik di dalam negeri Israel sendiri terkait dengan ketidakpuasan masyarakatnya dengan proses yang berjalan, justru dampaknya adalah menahan bantuan dan merusak bantuan-bantuan yang masuk. Nah, ini yang kemudian semakin memperlambat proses masuk dari gitu ya, dari Rafah Mesir menuju ke Rafah Gaza. Jadi banyak bantuan itu yang saat ini sudah sampai di Rafah Mesir dan menunggu izin untuk bisa masuk, begitu. Jadi kalau kemudian dikatakan apakah akan mengirimkan bantuan, saat ini ada indikasi untuk memindah jalur bantuannya tidak melalui selatan tetapi melalui tepi barat, dan itu sudah ditanyakan oleh badan-badan terkait kepada lembaga-lembaga, seandainya memiliki kapasitas, memiliki akses untuk bisa mengirimkan bantuan dari Yerusalem atau dari tepi barat, maka itu juga mungkin akan difasilitasi agar kemudian bantuan bisa tetap masuk ke jalur Gaza. Kalau kami sendiri gitu ya dari Mercy, kami lembaga medis saat ini fokus memang untuk membantu mengirimkan tenaga medis dan obat-obatan gitu ya, berbarengan dengan semampu teman-teman yang saat ini, teman-teman 3 orang non medis yang saat ini berada di Rafah ini untuk bisa membantu apa yang bisa diberikan kepada pengungsi. Jadi kalau misalnya di pasaran kemudian ada katakanlah stok makanan, kita akan beli untuk kita bagi seadanya gitu ya, walaupun harganya sangat-sangat mahal saat ini. Namun fokus kami saat ini adalah bagaimana mengamati terus perkembangan yang tadi disampaikan sangat-sangat cepat. Takutnya kemudian kehilangan momen. Katakanlah hari ini bisa keluar jam sekian, tapi karena kemudian kita tidak aware, kemudian kita terlambat begitu ya, dan itu kemudian bisa merugikan teman-teman yang memang saatnya sudah bisa keluar dari sana. Demikian. Jadi sekali lagi pergerakan dari tim relawan itu akan mengikuti instruksi keamanan yang diberikan. Dan juga tentu teman-teman mempertimbangkan informasi dan juga pengamatan mereka sendiri di lapangan. Gitu. Jadi kalau kemudian katakanlah dari IMTCC sudah menyatakan bahwa lingkungan guest house tempat teman-teman relawan saat ini berada itu masuk ke red zone, maka tidak ada pilihan. Teman-teman akan mengungsi, begitu ya, akan mengungsi menuju ke tempat lain yang lebih aman yang tadi saya sebutkan, apakah ke Camp Mawasi atau menuju ke Gaza Barat, Gaza Tengah di Darul Balah. Nomor 2, salah satu prasyarat dalam prasyarat IMT itu adalah self sustain. Jadi ketika kemudian kami masuk, kami juga diminta untuk bisa mencukupi kebutuhan sendiri terhadap makanan, bukan hanya terhadap obat-obatan, terhadap makanan, setidaknya untuk 2 pekan. Begitu. Nah, ini yang kemudian saat ini terbukti menjadi sangat penting dengan situasi yang serba sulit begitu ya. Maka kemudian persediaan makanan ini yang kemudian akan bisa membantu seandainya kemudian teman-teman relawan tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi tetap harus hanya tinggal di dalam guest house saja untuk kepentingan keamanan. Begitu. Nah, yang menjadi konsideran kami adalah dengan situasi seperti ini tentu akan sangat berimbas terhadap status mental teman-teman yang berada di sana. Begitu, artinya dengan situasi betul-betul situasi perang, kemudian tidak ada kejelasan kapan mereka masuk, maka kemudian
dukungan moral baik dari kami dari pusat dari Mercy di Jakarta untuk bisa berkomunikasi dengan mereka maupun dukungan moral sesama mereka dan juga di antara mereka lembaga-lembaga asing itu akan sangat-sangat berarti. Jadi support system itu akan sangat berarti agar kemudian teman-teman bisa tetap dalam situasi yang stabil. Gitu. Nah, itu juga yang kemudian menjadi pertimbangan dari IMTCC karena slot untuk keluar itu sangat terbatas. Yang tadinya masuk dan keluar itu relatif lebih bebas, sekarang hanya dibatasi saja. Masing-masing lembaga hanya bisa mengirimkan 1 atau maksimal 2 nama untuk keluar. Maka kemudian nama teman-teman yang kemudian akan keluar secara bertahap ini juga akan disusun menurut urutan prioritas. Gitu, itu yang kemudian menjadi langkah-langkah pertimbangan dari kami dalam melindungi teman-teman relawan yang berada di dalam. Terima kasih. Ya, Jadi kalau yang selain dari selatan itu perjalanan adalah dari Jordan. Dari Jordan tapi tetap masuk ke Karem Shalom. Gitu. Jadi saya katakan tadi ada 5 perlintasan, 5 pintu untuk masuk ke jalur Gaza, 2 itu perlintasan orang, 3-nya itu perlintasan logistik barang-barang. Nah, saya tidak tahu apakah nanti akan tetap menggunakan Karem Shalom atau akan mengaktifkan dua pintu lainnya yang saat kemarin sebenarnya tidak terlalu aktif dipakai begitu ya, karena pintu ini berbatasan langsung dengan Israel. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau mengirimkan dari tepi barat maka perjalanannya harus dari tepi barat melalui wilayah Israel dulu baru kemudian masuk ke Gaza. Berbeda kalau misalnya yang sekarang itu kan dari Mesir masuk ke Gaza atau dari Jordan perjalanan ke Jordan ke Karem Shalom yang notabene lebih aman dengan situasi sekarang. Artinya kalau kemudian masuk melalui jalur wilayah Israel tentu dikhawatirkan upaya-upaya penghadangan, upaya-upaya perusakan seperti yang saat ini sudah terjadi itu akan potensinya akan lebih terbuka. Gitu. Terima kasih. Jadi nanti bisa ditambahkan sama Bu Marisa. Jadi untuk tim asing ya bertugas di Gaza itu salah satu kebutuhannya adalah mereka harus punya tempat menginap. Pilihannya 2, menginap di rumah sakit atau mereka menyewa guest house, rumah warga atau apapun yang kemudian disewa dijadikan sebagai tempat tinggal kawan-kawan sementara, gitu ya. Nah, kemudian ketika fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik dan seterusnya dan juga guest house ini itu dalam perjalanannya akan didaftarkan kepada WHO sebagai daerah deconflicted. Artinya daerah ini dikenal bukan sebagai milik musuh sehingga kemudian tidak diserang. Dan ini penting. Artinya kalau kemudian Guest House Mercy kemarin statusnya sudah hijau, sudah dikenali sebagai area deconflicted, maka kemudian seharusnya kita merasa tenang dalam artian kalaupun kemudian ada serangan-serangan seharusnya tidak mengalami serangan langsung walaupun sama sekali tidak ada jaminan terhadap upaya-upaya penyerangan oleh Israel seperti yang terjadi di belakangan yang kita ketahui bersama. Nah, ketika kemudian secara kolektif baik oleh Kementerian Kesehatan, oleh WHO maupun IMTCC, daerah yang menjadi wilayah guest house sudah masuk ke red zone, maka tentu tidak ada pilihan. Gitu ya. Kalau sudah masuk ke red zone artinya kemudian frekuensi intensitasnya akan sangat berubah. Nah, artinya dengan alasan keamanan maka teman-teman semuanya akan kami ke lokasi yang menurut
teman-teman di sana, masukan-masukan dari Kementerian Kesehatan dan juga pihak lainnya itu relatif lebih aman dari situasi atau dari lokasi yang saat ini. Dan sampai saat ini lokasi yang dianggap aman itu yang saya sebutkan tadi adalah salah satunya di Camp Mawasi di dekat daerah pantai, atau yang relatif yang lebih di bawahnya lagi yang aman tapi tidak aman itu di Gaza Tengah. Begitu. Bu Marisa? Mungkin menambahkan sedikit terkait dinamika lapangan terkait keamanan guest house ini. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Arif tadi, untuk saat ini lokasi guest house kita sudah di-deconflicted, yang berarti sudah terdaftar di sistem pihak Israel atau pihak UN. Dan untuk rekomendasi sendiri, walaupun saat ini posisinya itu masih saya bilang sih tidak masuk zona merah ya. Tapi kami tetap mencari opsi-opsi yang lebih memungkinkan, seperti rekomendasi dari yang berkembang saat ini itu sebaiknya di sekitar Al-Mawasi atau Khan Yunis atau Deir el-Balah. Dan kami juga berkoordinasi semacam hanya semacam percakapan informal antara sesama NGO yang juga mengalami hal yang sama dengan kami. Mereka juga memiliki solusi yang sama seperti kita. Sebagian mereka juga memilih tinggal dulu di rumah sakit sampai guest house mereka selesai proses dekonfliksinya. Nah, dari pihak Mercy saat ini alhamdulillahnya guest house itu udah didekonfliksi dan sambil mencari lokasi yang lebih aman lagi yang dibantu oleh relawan non medis dan relawan lokal kami. Jadi saat ini kami sedang meninjau beberapa lokasi itu di daerah Al-Mawasi dan Deir el-Balah. Dan juga ada opsi untuk tinggal berbarengan dengan rumah sakit. Dalam hal ini kita bertugas dengan Kuwaiti. Jadi jika Kuwaiti saat ini masih belum menerima evacuation order dari pihak Israel, mereka akan tetap melayani, memberikan medical service. Dan jika misalnya Al-Kuwaiti juga akan pindah atau mendirikan field hospitalnya di daerah Al-Mawasi, tim kami juga diperkenankan untuk bergabung dengan pihak Al-Kuwaiti. Jadi saat ini ada beberapa opsi untuk lebih memastikan lagi keamanan relawan kami di Gaza seperti itu. Tapi untuk tahap ini bisa saya katakan di posisi guest house saat ini masih aman, tapi karena kondisi terus berkembang, kami terus memantau dan menyiapkan opsi-opsi backup lainnya seperti itu. Oke, terima kasih rekan wartawan sekalian atas waktunya. Mudah-mudahan ini sudah jelas ya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.